Bukan masalah hidupmu yang buat kamu stres, tapi hidup orang lain yang kamu bandingkan. Malam itu kamu scroll sosial media, temanmu baru naik jabatan, saudaramu tunangan, tetanggamu liburan, rekanmu beli rumah. Kamu tersenang dan kamu bilang aku ikut senang. Tapi dadamu sesak, nafasmu pendek, detakmu cepat. Overthinking, nah itu mulai bekerja. Yuk ngobrol sehat bareng aku Ria dan follow akun ini supaya kamu bisa dapat informasi kesehatan yang lebih banyak lagi. Bukan hatimu saja yang sakit ya, tapi jantungmu ikut juga menanggungnya. Begitu kamu mulai membandingkan, detak jantung itu langsung naik, adrenalin meningkat, kortisol memuncak, tekanan darah juga ikut melonjak. Overthinking itu bukan sekadar pikiran, itu reaksi fisiologis yang memaksa tubuh waspada, padahal tidak ada ancaman yang nyata. Kamu duduk diam, tapi tekanan darahmu naik pelan-pelan. Overthinking itu memicu hipertensi episodik, yaitu hipertensi yang muncul berulang-ulang. Jantung berdebar nggak stabil, aliran ke otak itu jadi kacau. Tidur terganggu, tekanan semakin naik. Kamu tidak berlari, kamu juga tidak mendaki, tidak beraktivitas fisik, tapi tubuhmu itu lagi berperang di dalam. Tubuh tidak tahu, kamu hanya cemburu. Dia kira kamu terancam. Otak itu nggak bisa bedakan ancaman harimau dan ancaman timeline media sosial. Setiap rasa minder, iri, cemas, kalah, tubuhmu itu menafsirkan sebagai bahaya. Kita harus siap bertarung. Tekanan darah udah mulai naik dan itu terjadi berkali-kali setiap kamu scroll, setiap kamu lihat story. Scroll 5 menit itu bisa buat stres 5 jam. Kamu scroll 5 menit, teman pamer mobil baru. Kamu scroll lagi 2 menit, teman lagi tunangan. Kamu scroll lagi 3 menit, ada yang menang penghargaan. Tubuhmu keringat dingin, jantung degup cepat, kepala berat, dan kamu tidak sadar tekanan darahmu itu naik pelan-pelan. Overthinking hari ini bisa jadi hipertensi 3 tahun kemudian. Jangan dibiarkan ya. Pembuluh darah menebal, ketegangan saraf meningkat, risiko stroke lebih tinggi, risiko serangan jantung meningkat. Semua itu bukan karena musuh, bukan juga karena kegagalan besar, tapi membandingkan hidup. Ia irit berkata, tapi boros membandingkan. Ini ada orang usia 29 tahun tidak merokok, rajin jogging. Tiap malam suka scroll dan iri pelan-pelan. Suatu hari tekanan darahnya 170/110. Dokter bilang, kamu tidak kalah di dunia nyata, tapi kamu kalah di pikiran. Detox pikiran itu bukan hanya detox tubuh. Mulai hari ini batasi scroll media sosial saat tidur, unfollow akun pemicu tekanan, fokus pada progres diri, bukan timeline orang lain. Tidur tanpa pikiran untuk membandingkan. Kamu tidak perlu kok lebih cepat, tapi kamu tetap perlu waras dan sehat. Hidup itu bukan lomba, tapi kamu memaksanya jadi kompetisi. Setiap orang itu punya musim. Tidak semua itu harus kamu kejar, tidak semua juga harus kamu miliki sekarang. Setiap orang itu punya musimnya. Bunga tidak marah pada pohon, karena ia mekar lebih dulu. Dan kamu tidak harus marah pada hidup sendiri. Jangan biarkan 30 detik scroll merusak 30 tahun jantungmu. Overthinking itu bukan kelemahan, tapi respon tubuhmu terhadap standar palsu yang kamu lihat setiap hari. Kamu berharga kok meskipun tidak posting pencapaian. Kamu pantas bahagia meski belum punya tujuan. Tekanan darahmu itu tidak harus naik hanya karena timeline orang lain. Hari ini pilih berhenti membandingkan dan mulai hidup di tubuhmu sendiri, bukan di layar. Jika kamu terberkati dengan video ini, ayo ikutan berbagi kebaikan dengan cara like dan share video ini.